Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Nincintias dengan NIM akhir 259 akan melakukan uji interaksi moderasi mengenai pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama, profitabilitas dan leverage berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kebijakan dividen memoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Pertama-tama kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita perlu menyalin terlebih dahulu data yang akan kita gunakan untuk uji moderasi. Kita akan memindahkan datanya ke data view. Kemudian ke variable view, kita akan mengganti namanya menjadi X1, X2, Y, dan M. Untuk labelnya kita isi profitabilitas, leverage, nilai perusahaan, dan yang terakhir ada kebijakan dividen. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas, klik analyze, regression, linear, pindahkan Y ke variabel dependent, kemudian X1, X2, dan M ke variabel independen. Kemudian klik statistik, centang collinearity diagnostik ini untuk uji multikolinearitas. Continue, lalu kita ke save, centang unstandard residual dan unstandard predict value. Unstandard residual ini untuk uji normalitas dan unstandard predict value untuk uji linearitas. Kemudian continue, klik OK. Tidak berhenti sampai sini, kita akan lanjut ke uji normalitas, klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample case. Kita akan memindahkan unstandard residual ke test variable list. Kemudian jangan lupa test distribution-nya bagian normal sudah tercentang. Klik OK. Nah, kita lihat di significant to tail nilainya 0,2 yang artinya di atas 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Uji normalitas lolos. Kemudian kita ke uji linearitas. Klik analyze, compare means, pindahkan predict value ke independent list, residual ke dependent list, klik option, centang test for linearity, continue, klik OK. Nah, di sini ANOVA table tidak muncul, ini karena ada masalah pada unstandard predict value. Oleh karena itu, kita akan menyederhanakan unstandard predict value dengan cara klik transform, compute variable, target variable kita isi press atau numeric expression-nya kita isi NB, unstandard predict value dibagi 1,2, tutup kurung. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita perlu melakukan analisis korelasi untuk mengetahui apakah unstandard predict value yang baru dan unstandard predict value yang lama ini memiliki korelasi yang tinggi. Jadi keduanya itu harus memiliki korelasi yang tinggi. Setidaknya itu nilainya harus 1. Nah, di sini kita akan menambahkan label terlebih dahulu.
Untuk korelasi kita klik analyze, correlate, bivariate. Nah, pindahkan standar predik yang lama dan standar predik yang baru. Kita akan menggunakan korelasi person to tell, kemudian klik OK. Nah, dari sini kita dapat melihat standar predict value yang baru, person correlation-nya itu 1, maka memiliki korelasi yang tinggi. Nah, kita akan melakukan uji linearitas lagi dengan standard predict value yang baru. Analyze, compare means. Means, kita ganti standard predict value-nya dengan standard predict value yang baru. Kemudian klik OK. Nah, di sini dapat dilihat pada linearity bagian signifikannya 0,957 yang artinya di atas 0,05, maka terdapat hubungan linear antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, sebelumnya kan kita sudah mencentang collinearity dialog, collinearity diagnostic, maka kita akan kembali ke tabel yang awal. Bagian koefisien. Nah, ini ada collinearity statistik, di mana ada nilai toleransi dan fifth. Nilai toleransi ini harus lebih dari 0,1 dan nilai fifth juga harus kurang dari 10. Di sini nilainya nilai toleransi lebih dari 0,1 dan fifth kurang dari 10, maka bebas dari multikolinearitas. Kemudian kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Park. Pertama kita akan transform compute variable. Kita akan mengalihkan res1 dengan res1 agar nilai res1 atau residual yang awalnya negatif menjadi positif. Target variable kita isi res1 underscore res1. Kemudian numeric expression-nya kita kalikan res1 dengan res1. Klik OK. Kita akan melogaritmakan hasil perkalian tersebut. Target variable kita isi ln res1. Numeric expression kita isi ln res. Hasil dari perkalian res1 dan res1 sebelumnya. Kemudian klik OK. Setelah itu untuk uji heteroskedastisitas, klik Analyze, Regression, Linear, kemudian kita reset, kita pindahkan lnres ke dependent, X1, X2, dan M ke independent. Kemudian klik OK. Dapat dilihat pada signifikannya, hanya leverage dan kebijakan dividen yang nilainya di atas 0,05, yang artinya bebas dari heteroskedastisitas. Tapi untuk profitabilitas ini tidak bebas dari heteroskedastisitas, maka kita perlu melogaritmakan nilai profitabilitas. Kita akan kembali lagi ke data view. Kita akan mentransform compute variable. Kita isi target variabelnya ln underscore x1. Kita ganti menjadi x1. Dan klik OK. Nah, kita isi labelnya profitabilitas. Ini profitabilitas baru yang akan kita pakai nantinya. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas lagi. Klik Analyze, Regression, Linear. Kita reset terlebih dahulu. ln res ke dependent. Nah, X1-nya itu kita menggunakan X1 yang baru. Kemudian X2. Lalu M. Kemudian klik OK.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa semua nilainya, baik X1, X2 maupun M, lebih dari 0,05 maka bebas dari heteroskedastisitas. Untuk uji asumsi klasik, semuanya sudah terpenuhi, maka kita akan masuk ke uji interaksi moderasi. Pertama-tama kita perlu melakukan interaksi X1 dengan M dan X2 dengan M. Kita klik transform, compute variable, target variable kita isi X1 underscore M, ini untuk interaksi X1 dengan M. Nah, X1-nya menggunakan yang baru, X1 dikali M, kemudian kita klik OK, kemudian kita lakukan interaksi lagi antara X2 dengan M. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah interaksi dibuat, maka kita akan masuk ke uji interaksi. Selanjutnya, kita akan melakukan uji interaksi dengan cara klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan Y ke dependent, kemudian X1 yang baru ke independent, kemudian X2, M, dan interaksinya ke independent. Lalu klik statistik, centang S-square change, descriptive, dan confidence interval. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat pada tabel koefisien, pada unstandard koefisien beta, di sini ada nilai konstanta 10,094, profitabilitas minus 2,659, dan sebagainya. Nah, nilai ini dapat kita susun pada rumus berikut. Di sini ya, yaitu Y sama dengan 10,094 dikurangi 2,659 X1 dikurangi 4,743 X2 dikurangi 0,369 M lalu ditambah 0,149 interaksi antara X1 dan M kemudian ditambah 0,165 interaksi X2 dengan M ditambah error. Nah, untuk artinya itu konstanta sebesar 10,094 ini jika seluruh variabel independen dan moderasi bernilai 0, maka nilai perusahaan sebesar 10,094. Lalu untuk profitabilitas yaitu memiliki koefisien sebesar negatif 2,659 dan nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada profitabilitas akan menunjukkan nilai perusahaan sebesar 2,659. Koefisien ini bersifat negatif. Kemudian ada leverage, di mana koefisiennya negatif 4,743. Signifikannya juga kurang dari 0,05, maka menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada leverage akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 4,743. Koefisien ini juga bernilai negatif. Kemudian pada kebijakan dividen, koefisiennya negatif 0,369. Nilai signifikannya di bawah 0,05, maka 0,05, maka pengaruhnya ini signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk interaksi X1 dengan M,
memiliki koefisien 0,149 dan nilai signifikannya di bawah 0,05, yang berarti signifikan dan berpengaruh positif. Artinya kebijakan dividen memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk X2 dengan M, koefisiennya itu 0,165 dan nilai signifikannya di bawah 0,05, yang berarti signifikan dan berpengaruh positif. Artinya, kebijakan dividen memperkuat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Maka dapat dikatakan bahwa dua interaksi ini bernilai positif dan sifatnya itu memperkuat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Maka di sini H2 diterima. Nah, ini uji interaksi versi gabungan. Kita akan melakukan uji interaksi secara bertahap. Kita kembali ke data view, klik analyze, regression, linear, kita reset, kita masukkan Y ke dependent, kemudian X1 yang baru, ke independent, lalu M ke independent. Nah, ini kita tidak perlu memasukkan interaksi terlebih dahulu sebagai perbandingan nantinya. Kemudian kita klik OK. Dapat dilihat pada koefisien betanya, ini ada profitabilitasnya 3,089, kemudian nilai signifikannya di bawah 0,05, artinya profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka H1 kita diterima, yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu bagaimana jika ada interaksi dengan variabel moderasi? Kita klik Analyze, Regression, Linear, kita tambahkan interaksi X1 dengan M. Kemudian kita klik OK. Dapat dilihat pada bagian signifikannya. Di sini untuk interaksinya, koefisiennya sebesar 0,159 positif, dan nilai signifikannya 0,05, di bawah 0,05, yang artinya interaksi antara profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan, yang berarti kebijakan dividen mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan nilai perusahaan secara positif. Maka H2 kita diterima untuk X1. Kemudian kita akan melakukan untuk X2. Klik Analyze, Regression, Linear, kita reset, masukkan Y ke dependent, X2 ke independent, kemudian M tanpa interaksi. Kita klik OK. Nah, dapat dilihat pada leverage, bagian standar koefisien betanya itu sebesar 1,302 dan nilai signifikannya 0,288, yang artinya di atas 0,05, maka leverage ini nilainya tidak signifikan. Maka H1 kita ditolak karena leverage tidak signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Lalu bagaimana jika ada interaksi dengan moderasi? Kita klik Analyze, Regression, Linear, masukkan interaksi X2 dengan M di variabel independent, kemudian klik OK. Nah, pada interaksi X2 dengan M, standar koefisien betanya sebesar 0,206 dan nilai signifikannya 0,001, yang artinya di bawah 0,05. Maka artinya interaksi antara leverage dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan, yang berarti kebijakan dividen memoderasi hubungan antara leverage dan nilai perusahaan secara positif.
Nah, pada tahap 1 sebelumnya, X2 ini tidak signifikan terhadap Y. Namun dengan adanya interaksi dengan variabel moderasi, nilainya berubah menjadi signifikan. Berubah menjadi 0,009, maka terbukti bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi hubungan antara leverage dan nilai perusahaan. Maka H2 kita diterima untuk X2. Nah, dengan demikian kebijakan dividen terbukti memoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Maka dengan hasil MRA ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen memperkuat pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis H2 diterima karena terdapat pengaruh moderasi yang signifikan. Sekian hasil uji moderasi dari saya. Terima kasih.